Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, apa kabar? Ini cerita saya selanjutnya. Cerita ini kalau nggak salah sekitar tahun 2008 atau 2009. Jadi saat itu saya bekerja, memilih bekerja di salah satu pulau pribadi, di salah satu kepulauan di Indonesia. Jadi dari pulau ini kalau misalnya kita mau nyebrang ke Singapura itu sekitar 45 menit menggunakan ferry pribadi. Atau kita juga bisa menggunakan pesawat terbang, tapi kita harus nyebrang dulu ke pulau lain. Sekitar ya lebih takes time. Kalau misalnya kita mau nyebrang aja harus ke pulau lain dulu baru kita ke Singapura, jadi akan lebih cepat aksesnya kalau kita pakai ferry pribadi. Nah, di pulau yang saya tinggali ini, di tempat saya bekerja, itu 80% karena dia private ya, masih Virgin Island lah. Dia ini tipikal pulau yang 80%-nya itu masih hutan. Jadi saat itu hanya ada sekitar 5 resort besar yang berdiri di sana. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih banyak resort dan hotel lagi yang dibangun di sana. Saya bekerja di salah satu yang terbesarnya di sana saat itu. Nah, untuk penduduk lokalnya sendiri tidak terlalu banyak. Kalaupun ada, itu jarak tempat tinggalnya dari pemukiman penduduk dengan resort tempat saya bekerja itu lumayan jauh, sekitar 1-2 jam. Padahal di sana nggak macet. Jadi karena saking jauhnya, kita menggunakan transportasi khusus. Biasanya kalau misalnya dari tempat tinggal kita mau ke resort itu kita pakai seperti bis yang akan menjemput kita sekitar 1 jam. Tiap 1 jam tuh ada bis yang akan mengantar karyawan untuk ke resort itu. Nah, cerita ini diawali saat itu saya sedang makan. Karena saya kan baru pindah ya, jadi tidak terlalu tahu makanan yang bisa saya makan, bagaimana higienitas makanan yang saya makan. Jadi karena saya bingung juga mau cari makan di mana selain di resort, di tempat tinggal saya itu saya bisa menjumpai kayak beberapa warung makan, tapi juga tidak ada pilihan lain karena kalau mau ke pemukiman warga itu saya belum tahu aksesnya, jalan buat kesananya juga saya belum tahu. Jadi saya cuma beli makan yang ada aja gitu di warung-warung itu. Saat itu sih kalau nggak salah saya makan seafood. Nah, makan tidak terjadi apa-apa. Lalu saya mulai bekerja karena waktu itu saya shift siang. Saya berangkat kerja, saya mulai merasa mual, agak sedikit pusing, masih bisa saya tahan tapi akhirnya saya nggak bisa nahan juga karena mualnya itu benar-benar bikin saya jadi hilang konsentrasi kan. Karena saya terus-terusan buang air besar, saya terus-terusan muntah, akhirnya saya disarankan untuk kembali. Nah, begitu saya pulang, suhu tubuh saya makin naik.
Nah, makin naik, panas, udah keringet keluar, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, bangun saya nggak bisa, membuka mata saya juga nggak bisa karena saya udah dehidrasi juga, udah terlalu banyak cairan yang keluar. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Jarak dari tempat tinggal saya ke rumah sakit daerah ini itu cukup jauh, mungkin sekitar 1,5 jam dari tempat tinggal saya. Jadi masih melewati hutan. Memang mengerikan si tempat pulau ini, mengerikan di malam hari. Tapi kalau siang hari sih cukup indah, sangat indah untuk orang yang pengen menjauh dari keramaian kota, terus ingin relaksasi, ingin menyendiri, ingin berpikir tenang. Pulau ini tuh sangat nyaman sekali. Nah, saya tidak begitu terlalu memperhatikan detail rumah sakitnya, tapi sebagaimana rumah sakit daerah, tapi ini salah satu yang terbaik lah rumah sakit daerah di pulau ini ya, karena satu-satunya juga. Nah, saya tidak tahu juga ditempatkan di ruangan apa karena sedikit tidak sadar saat itu. Tapi saya bisa sedikit mengingat, jadi di dalam ruangan yang saya gunakan itu ada 2 tempat tidur besar, terus ada kamar mandi di dalam dan ada ruang tamu di ruangan itu. Saya tidak tahu itu ruangan apa ya, tipe apa saya juga tidak tahu. Nah, begitu saya sampai di ruangan itu, saya langsung dikasih disuntik lalu diinfus. Dari si suntikan ini membuat saya agak sedikit terlelap, jadi tidak begitu sadar. Nah, hari pertama saya lewati, besok paginya saya mulai agak enak ya, hanya agak enak aja, tapi saya masih muntah. Lalu saya dikasih vitamin, dikasih makanan. Ada dokter yang mengecek saya. Kata dokter, kayaknya harus istirahat lagi, mungkin 1 atau 2 hari lagi, karena ini bener-bener lemes gitu si badan itu kan. Oke lah, saya 1 hari lagi menginap. Nah, pada malam hari, entah kenapa, apa memang di semua rumah sakit, karena ini baru pertama kalinya ya saya dirawat di rumah sakit, apa memang kalau di rumah sakit itu tiap kita rawat inap, si lampu itu dimatikan semua. Jadi lampu di kamar saya mati, lampu di koridor juga mati, tapi saya bisa lihat ada cahaya hijau dan merah. Mungkin itu cahaya emergency exit atau apa gitu ya. Dari luar sana saya cuma bisa melihat warna hijau dan merah dari luar. Kamar saya sendiri gelap, tidak ada cahaya masuk, baik dari luar jendela. Mungkin ya biasanya kan suka ada lampu di luar gitu yang masih menyala, ini enggak, benar-benar gelap gitu. Nah, saat saya, karena saya tidak bisa begitu melihat keadaan itu karena benar-benar gelap, tiba-tiba ada yang masuk. Saya tidak bisa melihat secara jelas apa dia dokter atau dia suster, tapi samar-samar saya seingat saya ya, dia seperti suster, tapi hitam semua. Saya tidak bisa lihat dia menggunakan baju putih atau melihat wajahnya, jadi saya cuma lihat seperti siluet berwarna hitam. Nah, dia mengecek botol infus saya. Dia sepertinya sih dia mengganti botol infus saya sambil memegang pergelangan tangan saya. Dingin banget. Tangan dia memegang tangan saya itu dingin sekali. Tapi saya tidak negatif thinking karena saat itu antara saya sadar dan gak sadar, dan saya pun juga gak bisa melihat keadaan ruangan itu. Gak lama
Saya tertidur, ada yang masuk lagi ke dalam ruangan saya. Berdua suster. Nah, saat ini saya bisa melihat dengan jelas ada 2 suster di depan saya. Pada saat mereka mau mengganti infus, terus mereka ngobrol berdua, tapi bisik-bisik ya. Saya dengar mereka bilang, "Kok botol infusnya udah diganti? Kamu yang ganti," kata si suster yang satu. Terus si suster yang 2, "Enggak, kan kita dari tadi jaga berdua," katanya gitu. Saya mendengar itu, masa sih gitu. Terus karena saya sadar, salah satu suster itu nanya sama saya, "Tadi siapa yang ganti infusnya Mbak?" katanya gitu kan. "Kayaknya sih suster, cuma saya nggak terlalu lihat karena lampunya mati. Gelap kayak gini saya nggak bisa lihat," dia bilang gitu. "Boleh nggak ruangan kamarnya dinyalain aja lampunya karena saya nggak bisa lihat," saya bilang gitu kan. Terus alasan si suster mematikan lampu adalah biar pasiennya istirahat. Terus kata susternya kalau misalnya memang mau dinyalakan lampunya ya udah nggak apa-apa deh nyalain lampunya kan. Ya udah si susternya pergi, lampunya dinyalain. Besok paginya saya dicek lagi sama dokter. Dokter bilang kayaknya 1 hari lagi untuk biar lebih sehat aja fisik saya, memang karena saat itu juga saya masih lemes. Saya jujur saya belum bisa bangun secara sempurna saat itu. Dokter menyarankan saya untuk 1 hari untuk stay dulu di sini sampai benar-benar pulih. Terus ya udah. Nah, di hari ketiga saya menginap ini, saya minta teman saya untuk temenin saya untuk ya ikut jaga gitu karena saya takut, agak takut, saya beneran takut sih. Minta ditemenin. Teman saya datang, terus karena jadi kan dari pertama saya masuk itu ada 2 tempat tidur kosong ya. Jadi yang 1 tempat tidur digunakan oleh saya dan 1 tempat tidur lagi kosong. Teman saya itu tidur di kasur yang kosong itu kan. Udah seperti biasa, seperti malam-malam yang sudah, lampu itu mati total. Di luar saya cuma melihat cahaya hijau dan merah. Pada saat saya mau tidur lagi, pada saat saya mau terlelap lagi, ada yang masuk, sosok lagi, suster. Tapi saya nggak bisa lihat karena gelap. Tapi sepertinya dia seperti sosok suster yang mengganti infus saya. Karena ini saya belum terlalu ingin tidur, jadi saya memperhatikan betul-betul siapa yang mengganti infus saya. Begitu dia pegang pergelangan tangan saya, tangannya sama dinginnya seperti kemarin. Lalu saya coba memfokuskan mata saya untuk melihat siapa suster ini. Dan kalian tahu, dari kegelapan itu, muka suster yang berwujud hitam itu menempelkan wajahnya ke muka saya. Pucat, matanya putih, tapi saya tidak bisa melihat bagian mulutnya. Jadi karena pucat itu saya cuma melihat matanya saja yang putih. Saya menjerit, lalu teman saya bangun. Jadi kayak karena kaget gitu, teman saya langsung, "Kenapa Han?" gitu. "Ada apa?" Dia menghampiri saya karena saya shock dan kaget. Jadi si jarum infus yang ada di tangan saya itu sedikit merobek tangan saya, jadi darahnya keluar. Lalu dia panggil suster yang ada di luar. "Ada apa?" kata susternya gitu. "Ya ini infusannya itu
berdarah gitu, minta diperbaiki. Terus ada apa, kenapa gitu, ini baru diganti ya si infusnya. Si suster ini nanya, tapi kan belum diganti infusnya gitu. Terus saya bilang, iya barusan ada suster yang lain yang mengganti botol infus dengan yang baru. Tapi pada saat saya memperhatikan betul-betul wajah si suster ini, matanya putih, saya bilang gitu. Terus teman saya juga kaget mendengar saya cerita kayak gitu. Si susternya bilang, oh iya, kata susternya gitu kan. Ya udah istirahat aja dulu, besok aja diceritain, kata si suster ini kan. Tapi karena saya nggak bisa tidur, saya takut. Saya minta nih teman saya yang tadinya tidur di samping kasur saya untuk, udah deh lu satu kasur deh sama gue takut. Aku bilang gitu kan. Ya udah tidur. Besok paginya saat si suster kasih sarapan sama obat, saya tanya, sus, siapa yang mengganti infus saya selama 2 malam ini, saya tanya gitu kan. Terus si suster dengan agak sedikit berat sebenarnya dia mau cerita, dia bilang katanya, belum lama ini memang ada suster di lantai ini yang meninggal karena keguguran. Dan kabarnya sih si suster ini tuh kayak masih punya tanggung jawab untuk bekerja di sana, seperti masih ada rasa untuk bekerjanya dia gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang berat yang tidak bisa dia tinggalkan juga gitu, atau korinnya yang masih ada di sana gitu. Terus ya udah, hari itu saya pulang dan saya nggak mau lagi dirawat inap. Sebenarnya sih sampai detik ini pun saya benar-benar menjaga gimana caranya supaya saya jangan pernah lagi deh dirawat di rumah sakit, karena benar-benar traumatis untuk saya. Sebenarnya sih saya pergi ke rumah sakit aja untuk menjenguk keluarga, saudara atau teman itu jadi takut banget, karena entah kenapa sampai saya menceritakan ini pun si bayangan itu masih benar-benar jelas ada di hadapan saya gitu. Jadi saya benar-benar takut. Itu aja cerita dari saya. Semoga cerita ini menarik, menjadi pelajaran juga bagi kita semua untuk menjaga pola makan kita. Apa yang kita beli di luar lebih baik kita perhatikan. Kalau bisa sih gak usah jajan deh di luar. Kita mending makan makanan yang kita olah sendiri, menghindari supaya kita jangan sampai kita keracunan. Jangan sampai hal serupa kayak gini bisa dialami juga sama siapapun di luar sana. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.